Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 berhasil tampil perkasa melawan Filipina U19 di laga perdana Grup A ASEAN Cup U19 2024. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, skuad asuhan Indra Syafri berhasil mencetak 6 gol tanpa balas. Menariknya pada laga tersebut Indra Syafri memasang skema 3-4-3 yang kerap digunakan oleh Sintayong. Padahal pelatih asal Sumatera Barat tersebut terkenal dengan skema 4-3-3. Hal itu membuktikan bahwa Indra Syafri mampu beradaptasi di era sepak bola modern ini. Kendati demikian, perjalanan Timnas Indonesia U19 masih panjang, mengingat masih harus menghadapi Kamboja dan Timor Leste di dua laga sisa fase grup. Bahkan tantangan berat menanti di fase knockout lantaran skuad Garuda Nusantara berpotensi bertemu dengan Australia, Vietnam, dan Thailand yang merupakan unggulan juara. Kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Filipina menyisakan fakta bahwa lini belakang skuad asuhan Indra Syafri sangat gacor. Terbukti pada babak pertama, dua bek telah menyumbang gol yakni Kadek Arel dan Iqbal Gujangge. Bahkan Iqbal berhasil mencetak brace lewat sundulan dan sontekan di depan gawang. Tak hanya itu, dua nama bek sayap yakni Doni Tripamungkas dan Mufli Hidayat juga memberikan kontribusi asis atas gol yang tercipta. Kendati demikian, apresiasi juga wajib diberikan kepada kerja keras lini serang. Terbukti, winger Arlansyah juga mampu mencetak brace dan Jens Raven sukses mencetak gol debut meski bermain sebagai pengganti. Striker keturunan Jens Raven berhasil mencetak gol debut bersama Timnas Indonesia U19 di ajang resmi. Di hadapan supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, penyerang FC Dordrecht tersebut mampu membuktikan kualitasnya. Meski masuk pada babak kedua, Jens Raven menjadi pembeda lantaran sukses menjadi pemantul dan memiliki kecepatan serta finishing yang apik. Jika mampu meningkatkan kualitasnya, bukan tidak mungkin Jens Raven bakal menggeser ujung tombak utama. Bahkan striker jangkung tersebut berpotensi promosi lebih cepat ke timnas senior. Kini, yang menjadi PR Indra Syafri adalah wajib memberikan kepercayaan lebih kepada pemain untuk terus lebih berkembang dan mampu menciptakan persaingan di skuad Garuda. Timnas Indonesia U19 mendapatkan apresiasi dari mantan pelatih Persis Solo Joseph Ferre. Pada kesempatan ini, Ferre yang kini mendukangi timnas Filipina secara khusus memuji salah satu pemain Garuda muda, Arkan Kakak. Ia pun menyamakan talenta Kakak dengan sosok Michael Oyarzabal, yakni penentu kemenangan Spanyol atas Inggris di final Euro 2024. Yakni pemain yang komplit, bisa menggunakan kepala dan kakinya, mengisi ruang-ruang kosong di lini depan, bisa diandalkan saat dibutuhkan. Dalam hal ini, Joseph Ferre memang mengenal Kakak secara profesional. Pasalnya, sebelum menangani The Askal, dia merupakan asisten pelatih Leonardo Medina di Persis Solo. Pelatih Joseph Ferre pun merasa mantan anak asuhnya itu punya potensi yang luar biasa. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memberikan debut profesional pada musim 2022-2023. Secara keseluruhan, pelatih timnas Filipina U19 Josep Maria Ferre Yabars pun turut memuji timnas Indonesia U19 karena dinilai punya pembinaan pemain muda yang berjalan dengan baik, sehingga negara lain perlu mempelajarinya. Joko pun tahu beberapa nama seperti Doni Tripamungkas, Arkan Kakak hingga Kadek Arel kerap diberi kesempatan untuk tampil di level klub. Lebih dari itu, ia pun menilai berjumpa dengan tuan rumah dalam pertandingan pertama menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun dia senang dengan hal itu karena bisa memberikan dampak positif untuk menambah pengalaman anak buahnya. Saya pikir Indonesia telah melakukan pekerjaan besar dalam beberapa tahun terakhir dalam hal pengembangan sepak bola muda, ujar entrenador asal Spanyol itu.
Timnas Indonesia U23 sempat berkekuatan 28 nama dalam pemusatan latihan di Surabaya sejak 10 Juli 2024. Namun Indra Syafri terpaksa memulangkan 5 diantaranya karena terbentur regulasi. Kelimanya adalah Jidabin, Rahmat Syawal, Darel Valentino, Fandi Bagus Pamungkas, dan Muhammad Farhan Supiullah. Pada kesempatan ini, Indra Syafri menjelaskan bahwa Jidabin kurang maksimal dalam training camp Timnas Indonesia U19 karena sempat mengalami cedera dislokasi bahu. Sementara Rahmat Syawal belum sembuh total dari cedera lutut. Bahkan Indra Syafri pernah menyatakan bahwa pemain asal PSIS Semarang itu mesti beristirahat selama 3 bulan. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan September nanti, skuad Garuda mendapatkan angin segar dengan potensi bergabungnya kiper MLS Martin Paes. Jika benar demikian, maka Timnas Indonesia dipastikan bakal bisa menurunkan starting full bintang Eropa di kualifikasi nanti. Pasalnya hampir semua posisi di skuad Garuda saat ini, selain kiper sudah memiliki stok pemain keturunan. Bahkan lini pertahanan jadi posisi yang paling banyak dihuni oleh pemain naturalisasi, yakni 6 pemain. Masih menggunakan formasi 3-5-2, akan ada trio bek tangguh Eropa yang jadi tumpuan Timnas Indonesia untuk menghadang serangan lawan. Kemudian di lini tengah ada 5 pemain yang bakal jadi motor serangan serta pengatur ritme permainan di Timnas Indonesia. Mulai dari 3 gelandang, ada Nathan Juan, Tom Hayes, serta Ivar Jenner yang bertugas sebagai pengalir bola antar lini. Sedangkan di sisi sayap, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bertugas sebagai gelandang serang yang bermain lebar serta ikut membantu pertahanan sebagai wingback. Terakhir di lini depan ada 2 Travel Strike dan Ragnar Oratmangun yang masih jadi andalan untuk menjebol gawang lawan. Pasca mengikat Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang, Induk Sepak Bola Indonesia atau PSSI menargetkan ST untuk bisa membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA. Hal ini pun tentunya cukup masuk akal. Bahkan jika ST dan PSSI berkenan, mereka bisa meniru apa yang dilakukan oleh mantan pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo, yang mana telah sukses membawa pasukan Vietnam menembus elit 100 besar dunia. Dalam hal ini, selain memanfaatkan event-event seperti kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala AFF, Park Hang-seo juga memanfaatkan FIFA Matchday dan mencari lawan-lawan yang seimbang tapi memiliki peringkat FIFA yang lebih bagus daripada Vietnam. Selain tampil baik dan panen poin dari gelaran Piala Asia 2019, Timnas Vietnam pun juga sukses menjaga peringkat mereka di kisaran 100 besar dunia, yakni dengan trik yang sama, yakni melakukan laga uji coba melawan tim setara namun dengan peringkat FIFA yang lebih baik atau tak jauh berbeda dengan mereka. Sejumlah pemain termasuk pemain beken Eropa kerap melakukan ritual sebelum dan sesudah pertandingan. Namun hal tersebut sepertinya tidak menjadi prioritas bagi Justin Hubner. Pasalnya, ia mengaku tak punya ritual-ritual khusus sebelum laga. Dalam hal ini, ia lebih memilih untuk mendengarkan musik sambil melakukan peregangan sekedar untuk bersantai. Dengan sikap sesantai mungkin, Hubner pun setidaknya bisa mengurangi tekanan dalam mengarungi duel-duel berat bersama dengan skuad Garuda. Selama memperkuat Timnas Indonesia, Sukaduga pun menerpa Justin Hubner. Ia mengaku senang dan bangga bisa menjadi bagian dari skuad Garuda dan mendapatkan sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia, khususnya pecinta setia Timnas yang tak pernah absen di stadion, khususnya ketika melakoni laga kandang di SUGBK Jakarta. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Indonesia masih diawasi oleh FIFA dalam upaya transformasi sepak bola demi membangun iklim olahraga yang lebih baik lagi. Pernyataan ini dia sampaikan guna menegaskan aturan larangan hadir untuk supporter tamu dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2024, yakni pada 19 Juli dan 4 Agustus. Dia menilai kebijakan sesuai kesepakatan antara FIFA, PSSI, dan pemerintah bahwa tahun ini adalah tahun terakhir tanpa supporter tim tamu. Erick pun menegaskan bahwa larangan kehadiran penonton tamu merupakan salah satu langkah untuk mentransformasi sepak bola Indonesia, sehingga masyarakat harus memahaminya demi mendukung proses perbaikan dalam pengelolaan sepak bola di negeri ini. Sementara itu, FIFA sendiri secara khusus telah mengeluarkan kewajiban bahwa semua supporter harus terdaftar dalam sistem atau basis data, sehingga mempermudah pihak berwenang dalam menindak mereka yang ingin merusak citra sepak bola Indonesia melalui tindakan-tindakan yang negatif.